Oke, selamat pagi. Di video yang ini saya akan mengulangi sebentar apa yang sudah dipelajari. Jadi kemarin ada belajar NPV dan IRR. Nah, supaya bisa IRR harus bisa NPV dulu. Kenapa NPV dan IRR penting? Karena nanti di perhitungan selanjutnya akan sering digunakan. Nah, oke, perhatikan di sini. Ini rumus NPV-nya kemarin. Nah, supaya memudahkan, makanya saya menyarankan menggunakan Excel. Bisa hitung manual, cuma nanti lama. Nah, ini cara yang pertama, kemarin saya ada berikan dua cara, ini cara yang pertama. Nah, di sini, dicatat dulu, soalnya di sini, diketahui itu investasinya, investasi awal sebesar 18 juta. Jadi saya tulis dulu di sini angkanya supaya nanti, gampang buat rumusnya. Nah, ini adalah CFT-nya kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah aliran kas masuknya, arus kasnya 5.700.000 selama 5 tahun. Nah, ini juga nih, jadi ini dibuat 1, 2, 3, 4, 5 ada gunanya, supaya nanti di, rumus pangkat N-nya tuh saya bisa gunakan di sini. Nah, terus, I-nya itu adalah untuk bunganya, karena di sini tulisannya suku bunga diasumsikan setiap tahun 12%. Jadi, nanti kita coba ubah, ini masih dalam 18% karena habis digunakan untuk, coba-coba di IRR. Nah, sekarang kita perhatikan rumusnya. Di rumusnya itu ada CFT. Jadi CFT-nya saya biarkan dulu ada di sini ya, ini cash flow-nya. Nah, terus, untuk yang bagian bawahnya nih, untuk memudahkan saya buatin dalam rumus, 1 plus K, K-nya adalah suku bunga. Nah, jadi perhatikan ya, 1 plus K-nya ini, kan rumusnya 1 plus K. Nah, saya buat di sini 1 plus ininya, K-nya itu dalam bunga nih. Nanti kita ganti, tutup kurung pangkat T. Nah, T-nya itu adalah untuk periodenya. Nih, perhatikan di sini. Oh, nggak ada keterangannya nih. Nah, nih, di sini ada. Periode T. Jadi, makanya di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, karena nanti mau dipakai untuk pangkat ininya. Nah, kalau sudah di-enter, jadi ini rumusnya dari atas sama semua, perhatikan ya. Untuk rumus kedua nih, 1 plus I-nya sama pangkat, periodenya pakai yang ini, karena tahun kedua. Terus yang ini juga sama, 1 plus bunga pangkat periode tahun ketiga. Ini juga sama, 1 plus bunga periode keempat. Ini juga 1 plus bunga periode kelima. Nah, setelah itu, nanti kalau udah dihitung yang bawah ini, baru nanti saya bagikan. Dan dikurang dengan investasi awal. Jadi CFT dibagi hasil ini. Nah, makanya di sini saya tulisnya begini. CFT-nya yang ini 5.700.000 nanti dibagi hasil yang sebelahnya. Jadi rumusnya itu ini CFT-nya yang biru ini saya kunci dibagikan dengan ini yang hasil sebelahnya. Sama juga sampai ke bawah sama semua nih. Kalian perhatikan di pojok atas sini sama semua sebenarnya. Nih ini. Jadi tinggal CFT bagi hasil sebelah, CFT bagi hasil sebelah. Ini kalau saya buat rumusnya dalam Excel. Jadi kalau kalian mau buat tulis manual juga boleh, cuma saran saya itulah dia. Nanti waktunya banyak habis. Nah, di sini ada rumus sigma, itu berarti ditotalkan. Semua yang kelima tahun ini kita totalkan. Di sini saya sumkan dulu, ditotalkan. Habis itu nanti diselisihkan dengan investasi awal. Investasi awalnya 18 juta. Nah, jadi di sini nanti hasil jumlahnya yang ini dikurangi dengan investasi awal. Begitu. Hasil penjumlahan dikurangi dengan investasi awal. Hasilnya itu ini. Nah, cuma ini kan saya masih buat dalam 18%. Sekarang kita coba kalau misalnya di soal. Di soalnya itu dikatakan 12% ya. Nah, jadi enaknya di Excel itu begini. Jadi di sini saya ubah 12%. Nah, hasilnya itu nanti jadi 2547. Nah, sama dengan yang ini, yang kemarin saya suruh kalian cari manual. Begitu. Nah, kenapa disarankan menggunakan Excel? Karena nanti itu kita waktu mengerjakan IRR itu tinggal diganti-ganti aja bunganya. Jadi yang ini bunganya itu tinggal diganti-ganti, cari sampai NPV-nya itu berubah sampai dapat positif dan negatif seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, begitu. Oke, sekarang kita coba ke rumus yang sebelahnya lagi, satunya lagi. Jadi ini untuk mencari NPV cara pertama. Jadi menggunakan rumus ini. Nah, ada lagi satu yaitu menggunakan cara kedua. Sebentar saya bukakan dulu Excel-nya. Nah, yang ini adalah cara kedua, yaitu menggunakan rumus present worth value of an annuity factor. Nah, jadi di sini sama, saya tuliskan dulu yang diketahui tadi ya.
Cuma ini saya nggak buka lagi nih, soalnya nanti takut susah karena agak bawah kan slide-nya. Ya udah, soalnya sama seperti tadi, cuma ini caranya aja yang beda. Ini adalah aliran cash flow-nya setiap tahun kita asumsikan dengan A karena kemarin kita belajarnya A itu adalah annuity. Jadi yang kita dapatkan setiap tahun. Cuma di NPV yang tadi kita tulisnya dengan CFA, aliran kas masuknya, cash flow-nya. Terus yang ini adalah bunganya. Nah, ini saya belum sesuaikan dengan soal. Soal kita tadi itu 12%, ini saya masih buat 27 karena habis coba-coba. N-nya itu 5 tahun karena periodenya tadi 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya buat rumusnya itu per dulu. Ini memang agak berantakan di Excel saya. Mungkin kalian bisa buatnya lebih rapi. Sama kemarin saya suruh kalian hitung manual juga di kertas. Jadi, kalau mau buat di Excel boleh, cuma nanti formatnya lebih dirapiin aja. Kalau saya kan kayak pisah-pisah gitu. Nah, kalau punya saya seperti ini ya. Yang bagian atas ini saya dapat dari rumus ini. Jadi perhatikan, 1 ditambah dengan I-nya, bunganya yang biru ini yang G38 ini. Terus dipangkatkan dengan N karena periodenya 5 ini, lalu dikurangkan dengan 1. Nah, jadi baris yang atas ini adalah untuk rumus yang atas. Untuk rumus yang ini. Nah, sekarang baris yang bawah ini saya kerjakan untuk rumus yang bawah sini. Jadi perhatikan juga ini rumusnya. Jadi untuk bunganya I nanti saya kalikan dengan 1 plus I lagi baru pangkatin dengan N. Jadi sesuaikan aja dengan rumusnya. Nanti dibagi lalu dikalikan dengan A-nya. Ini cash flow-nya. Lalu hasilnya saya tulis di pojokan atas nih. Jadi cash flow-nya A-nya nanti dikalikan dengan hasil bagi ini dan ini. Dapatlah hasil present worth value of an annuity factor sesuai rumus ini di sini. Saya buatnya ada di pojok sini. Present value annuity factor. Nah, kalau sudah nanti sama. Hasil dari present value ini kita kurangi dengan investasi awal 18 juta, baru nanti hasilnya dapat sama. Nah, ini saya buka dulu slide yang bawah ya. Sebentar. Nah, ini sudah saya balik lagi ke hasil yang tadi. Nah, kita coba ini bunganya periode sudah 5 tahun, cash flow-nya sama, investasi awal sama. Nah, bunganya 12%, ini kita ganti ya. Ini 12%. Sebentar. Oke, 12. Nah, perhatikan ini ya, ini sebelum. Nah, ini ketika saya ubah bunganya jadi 12%. Sebentar. Nah, hasilnya langsung berubah sesuai dengan angka yang ada di sini. Jadi, enaknya adalah kalau menggunakan Excel seperti itu tadi. Bunganya kita ganti-ganti, terus angkanya bisa berubah. Nah, bunganya diganti-ganti karena apa? Karena kita mau cari IRR. Nah, sekarang kita lanjut ke IRR. Cuma supaya mudah diupload saya pisah aja ya. Cuma ini boleh diperhatikan dulu rumusnya. Nah, kemarin saya sampaikan ini IRR sebenarnya ada rumusnya. Jadi kalau kalian perhatiin, saya gedein dulu. Nah, di sini rumus IRR yang pertama, dia itu bukan IRR sama dengan. Jadi IRR-nya itu ada di pojok bawah sini. Jadi harus dipindah ruas. Nah, ini nanti jadi ribet sendiri. Makanya saran saya nggak usah pakai yang ini aja. Untuk memudahkan kalian pakai yang udah ada aja. Atau boleh juga pakai yang ini. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau yang ini itu dikurang, yang satu lagi rumus yang kuning ini itu ditambah. Tapi hasilnya nanti sama. Karena dia apa ubah posisinya aja antara misalnya I2 dengan I1, NPV 1, NPV 2. Ini kan NPV 2, NPV 1 gitu-gitu aja sih, main di minus-minusnya aja, cuma sama rumusnya. Nah, perhatikan ya. Di sini di rumus IRR itu ada keterangan NPV 1, NPV 2, tingkat suku bunga 1, tingkat suku bunga 2. Berarti kita harus pakai 2 tingkat suku bunga. Makanya saya kemarin minta kalian coba-coba. Memang ini pakai cara coba-coba sampai dapat NPV-nya positif dan negatif. Nah, di contoh soal yang ada di PowerPoint itu menggunakan soal yang sama. Jadi soal yang ini lagi tadi, NPV yang tadi, tapi kita mau cari IRR. Nah, ini saya pisah di video selanjutnya khusus IRR ya.